Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Pada video kali ini, saya Franciscus Asisus Harun, guru IPAS kelas 4 SD Batubari, akan berbagi praktik baik pelaksanaan pembelajaran yang telah saya lakukan bersama murid saya dalam kelas, yaitu pada materi bagaimana mendapatkan semua keperluan kita. Dengan judul praktik baik ini, merancang dan melaksanakan pembelajaran aktif dengan tools online visual organizer seperti MindMaster, Padlet, dan Quizizz. Pemanfaatan teknologi tidak bisa lagi dihindarkan, karena teknologi adalah bagian dari kehidupan modern. Bagi anak didik kita, teknologi adalah dunia mereka. Mereka yang lahir di dunia sekarang adalah warga negara digital. Jadi, sudah saatnya para pendidik menyesuaikan cara dan materi pembelajaran dengan kebutuhan zaman, yaitu pembelajaran yang mengasah keterampilan di masa yang akan datang untuk menghadapi dunia kerja. Permasalahan yang kerap terjadi selama ini di kelas saya, siswa menunjukkan hasil belajar yang rendah. Hasil belajar yang dicapai tidak sesuai dengan usaha yang dilakukan siswa. Siswa juga lambat dalam melakukan tugas-tugas dalam belajar. Dan keterampilan TIK yang dimiliki sangat rendah. Lalu pada praktik baik ini, saya akan menjawab salah satu permasalahan yang kerap terjadi pada kelas saya, yaitu keterampilan peserta didik dalam memanfaatkan TIK sangat rendah, sehingga berdampak pada rendahnya hasil belajar dan keterampilan yang dimiliki mereka sama sekali tidak ada. Peran saya sebagai guru pada praktik baik ini yaitu mendesain media pembelajaran yang sesuai dengan minat siswa, gaya belajar siswa, dan karakteristik siswa. Tentunya agar permasalahan yang terjadi tidak terjadi lagi ke depannya. Ibu dan Bapak Guru yang saya banggakan, selama saya mempersiapkan segala hal dalam melaksanakan praktik baik ini, ada beberapa tantangan yang saya jumpai di pelaksanaan praktik baik ini. Yang pertama yaitu tantangan dari segi ketersediaan sarana dan prasarana seperti Chromebook ini. Jadi Chromebook yang sekolah miliki tidak sesuai dengan jumlah Chromebook dengan jumlah peserta didik. Jadi dalam hal ini saya sedikit kewalahan dalam meminimalisir sarana yang ada. Yang kedua terkait dengan ketersediaan jaringan internet. Kebetulan selama pelaksanaan praktik baik ini saya berkolaborasi dengan beberapa teman guru untuk bekerjasama agar HP mereka bisa dipinjamkan untuk menjadi sumber internet atau hotspot. Terus yang berikutnya, tantangan dari siswa sendiri, tentunya mereka sama sekali tidak memiliki keterampilan dalam mengoperasikan barang ini. Oleh karena itu, saya dengan sadar melaksanakan kegiatan sosialisasi selama 4 hari terkait dengan cara penggunaan Chromebook sekaligus cara mengoperasikan tools online yang dijadikan tema penting dalam praktik baik ini, yaitu seperti Padlet, MindMaster, dan Quizizz. Dan seperti apa langkah dan strategi yang saya gunakan dalam pembelajaran yang sudah saya lakukan. Ibu dan Bapak Guru, mari kita simak bersama-sama video praktik baik berikut ini. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, pertama saya menyusun modul ajar tentang pembelajaran aktif visual organizer yang sudah direlevansikan dengan kesiapan, minat dan profil belajar murid berdasarkan hasil penilaian diagnostik non-kognitif dan penilaian diagnostik kognitif awal siswa. Adapun kegiatan awal yang dilakukan guru dengan siswa yaitu melaksanakan kegiatan apersepsi melalui Quizizz agar siswa merasa nyaman sebelum belajar. Karena kenyamanan dan kesiapan belajar berkorelasi positif terhadap hasil belajar
mereka. Kegiatan selanjutnya yang dilakukan siswa adalah melaksanakan asesmen diagnostik non-kognitif dan diagnostik kognitif berupa menjawab beberapa pertanyaan yang sudah dibuat guru melalui Padlet. Yang kedua, siswa melaksanakan literasi membaca melalui halaman presentasi kuisis. Setelah itu, guru mengarahkan siswa untuk berdiskusi dengan membentuk beberapa kelompok kecil sambil dibagikan kartu navigator atau penjelas materi dan kartu not tulis atau penulis materi ke masing-masing kelompok. Di dalam diskusi kelompok, siswa akan menjawab beberapa pertanyaan yang diberikan guru. Setelah itu, siswa menjawab dengan membuat peta konsep melalui halaman MindMaster. Lalu peta konsep yang sudah dibuat siswa melalui MindMaster, siswa selanjutnya melaksanakan kegiatan presentasi di depan kelas. Kebutuhan primer, contohnya makanan, pakaian, dan rumah. Kebutuhan sekunder, contohnya laptop dan HP. Kebutuhan tersier, contohnya mobil dan motor. Menurut kami, kebutuhan berdasarkan waktu. Contohnya sebagai ini adalah alat tulis, yaitu buku dan berpoin. Yang kedua, tas. Yang ketiga, baca. Yang keempat, kursi dan meja. Sekian dan terima kasih. Mantap! Pada kegiatan akhir pembelajaran, siswa melaksanakan evaluasi belajar dengan mengerjakan kuis yang diberikan guru melalui kuisis. Setelah itu, siswa mengisi umpan balik terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan melalui Google Form. Bagaimana perasaanmu setelah mengikuti pembelajaran dari Pak Sisto hari ini? Perasaan saya gembira dan bahagia. Hal baru apa yang kamu dapatkan setelah mengikuti kegiatan belajar hari ini? Karena saya sudah mempelajari aplikasi kuisis, Padlet, dan MindMaster. Materi apa sajakah yang kamu dapatkan dari pembelajaran hari ini? Aku dan kebutuhanku dan IPAS. Ya. Kebutuhan apa saja yang didapatkan? Yang pertama, kebutuhan primer. Yang kedua, kebutuhan sekunder. Yang ketiga, kebutuhan tersier. Oke. Dari kegiatan ini, ternyata saya dapat mendesain pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran inovatif berupa media visual organisasi. Praktik pembelajaran sudah mampu menyelesaikan masalah yang teridentifikasi, yaitu pemanfaatan TIK sangat rendah terhadap peserta didik. Terlihat saat kegiatan pembelajaran dan diskusi kelompok, kerjasama tim melalui media visual organisasi ini mengalami peningkatan dengan strategi pembelajaran yang digunakan yaitu pembelajaran kolaboratif. Sekian dan terima kasih.